semua dalam keadaan baik dan sehat. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini silakan maju ke depan. Siapa? Oke, ya silakan maju. Semua buat sikap berdoa karena kita akan mau berdoa. Ayo, silakan. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, ya. Nah, ada yang tidak datang hari ini? Datang semua? Datang. Oke, bagus. Baiklah, kalau semua datang, kita akan lanjut ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tunggu sebentar ya, Bapak akan putar baik belakangnya. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengalamanku. Pada tema 5, subtema 1, pengalamanku di rumah. Pembelajaran yang pertama. Baik, ya. Kita akan belajar tentang pengalamanku. Sebelum kita masuk, ada yang tahu arti pengalaman? Enggak? Baik. Oke, nanti kita bahas ya sekarang. Nah, kita akan masuk dulu yang kedua. Nah, ini ada video. Simak dan amatilah video berikut ini. Nah, kita diminta untuk menonton video ini. Nanti kalian lihat, kalian amati apa yang terjadi di video tersebut ya. Oke, akan Bapak putar dulu videonya. Silakan diamati. Sekarang beneran kok. Aku lagi dikasih. Maaf. Buat apa minta maaf kalau kamu nggak tulus? Iwan. Kita janji, tak akan ulangi lagi. Kita nanti maaf. Kita benar-benar kelewatan. Janji ya. Beneran. Sesuai ya. Enak ya. Iya saya. Yuk, nonton ini Budi. Tiap Jumat jangan lupa di like dan subscribe. Oke, Bapak putar sekali lagi ya. Kita tutup sekali lagi. Ya. Tutup sekali lagi. Silakan diamati. Maaf, kita sengaja. Bukan baik banget. Wah, kesukaanku. Ini kena kopi. Maaf, dan sekarang beneran kok. Aku lagi dikasih. Maaf. Buat apa minta maaf kalau kamu nggak tulus? Iwan. Kita janji, tak akan ulangi lagi. Beneran maaf. Kita benar-benar kelewatan. Janji ya. Beneran. Sesuai ya. Enak ya. Iya saya. Yuk. Oke, udah. Nah, videonya sudah kita amati kan? Ada 2 anak-anak di situ ya kan? Nah, setelah kita mengamati videonya, ya setelah kita menyimak video tersebut, ya kita identifikasi soal berikut ini. Nah, ada 3 pertanyaan di situ. Apa isi dari video tersebut? Ayo, ada yang bisa menjawab? Apa isi dari video tersebut? Apa tadi isi dari videonya? 2 orang anak, yang satu jahil. Ya, yang satu jahil, yang satu lagi baik orangnya. Nah, kenapa atau mengapa Beto minta maaf? Apa suaranya? Dengar rumah dulu. Iya, karena Beto sangat jahil, ya. Ya, Beto jahil sama Iwan. Nah, apa tanggapan dari Iwan? Iwan tadi yang jual kuenya. Apa
Apa? Iya, dia si Iwan sedih. Udah, selain sedih, dimaafkannya si Beto? Dimaafkan. Ya, oke, ya tadi dimaafkan si Beto dan akhirnya mereka berteman, saling berbagi apa tadi? Kue. Iya. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia. Permintaan maaf. Tadi itu adalah video tentang permintaan maaf. Oke, permintaan maaf adalah kalimat yang disampaikan oleh seseorang untuk meminta ampun atau maaf atas suatu kesalahan yang telah ia lakukan. Perhatikan di sini, saat melakukan kesalahan harus segera meminta maaf. Mengungkapkan permintaan maaf harus yang pertama apa? Apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Inilah yang harus dilakukan ketika kita meminta maaf. Harus santun, harus ada kata maaf ya, gitu. Jangan maaf ya, nggak boleh gitu. Maaf ya, gitu. Jadi nadanya lembut dan kita harus agak menunduk, ya. Dilakukan sungguh-sungguh dan tulus dan tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Baik. Nah, di sini ada contoh ungkapan maaf. Ayo, apa nomor 1? Kuat, sama-sama kuat. 1, 2, 3, ya. Yang kedua, iya. Yang pertama, Dea, maafkan aku sudah menjatuhkan bukumu. Yang kedua, Arya, maafkan aku kemarin lupa mengembalikan bukumu. Maafin aku ya. Kan ada di situ gambarnya kan? Ada? Nah, coba dulu salah satu dari kita menyebutkan contoh ungkapan maaf. Ayo, sadar. Satu saja, siapa yang bisa angkat tangannya? Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Salah tidak apa-apa, yang penting berani tampil. Ayo, salah satunya. Ini kan ada 2 contoh. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu atau memberikan contoh? Ada? Ada? Gak apa-apa, bilang saja, jangan malu-malu. Ayo, siapa? Ya, apa? Bilang. Oh iya, maafkan aku ya sudah menjatuhkan kuemu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, baik. Nah, sekarang kita diminta untuk mengamati. Nah, di sini ada Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumahnya. Benny ingin mengukur panjang dari jam. Nah, di sini ada jam. Ya, sini ada jam dinding yang berbentuk kotak atau persegi. Ya, persegi. Nah, ini ada gambar garis. Oke. Baik. Nah, alat yang digunakan Benny adalah penggaris. Penggaris disebut juga dengan mistar. Nah, ada 3 pertanyaan di sini. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Pernah. Sebutkan 2 benda yang pernah kamu ukur dengan penggaris. Apa saja itu? Meja. Papan tulis. Apa lagi? Buku. Jendela pakai penggaris. Kursi. Apa lagi? Pintu. Benda-benda yang pernah kita ukur dengan penggaris. Ya, baru pertanyaan ketiga, sebutkan satuan ukur dari penggaris yang kamu gunakan. Apa satuan dari penggaris itu adalah sentimeter. Iya. Coba dulu, ada penggaris di mejanya, angkat dulu. Siapa yang punya penggaris di mejanya? Satu. Mana satu orang yang ada penggaris? Oke lah, iya bagus. Ya, turunkan tangannya. Oke. Nah,
ukur. Satuan panjang terdiri dari meter. Tahu ini kan meter kan? Sentimeter dan desimeter. Alat ukur panjang terdiri dari yang pertama tadi adalah penggaris. Lalu yang kedua apa itu? Kurang semangat. Apa yang pertama? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Jangka? Oke, nah Bapak mau bertanya sama kalian, yang mana dari sini penggaris? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Penggaris. Jadi ini namanya apa? Ya, ini meteran. Dan yang ini? Ya, inilah yang namanya jangka. Ya, jadi inilah yang kita gunakan ketika kita untuk mengukur. Kita pakai penggaris, kita pakai meteran, dan yang kita pakai kemudian adalah jangka. Pernah yang kalian melihat ini? Di mana? Ada di rumah kalian ini? Oh, berarti pernah dipakai Bapak ini? Mengukur apa coba? Pintu. Baru apa? Baru diapain sama Bapak kita kalau dia pakai ini? Pakai meteran. Digaris. Setelah digaris baru digergaji. Oke, bagus ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk tentang membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Ya. Nah, kita dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Panjang pendek bunyi disebut pola irama. Pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan. Lagu anak menggunakan pola irama yang diulang atau oke, ya. Nah, di sini ada sebuah apa ini? Apa? Lagu apa? Oke, siapa tahu lagunya? Oke, siapa mau maju ke depan memimpin satu orang untuk menyanyikan lagu ini? Oke, silakan maju. Maju. Ya, oke, ke sini, yuk pimpin temannya. Ayo teman-teman, kita bernyanyi. Cicak, cicak, didi. Oke, yuk, lah. Yuk. Terus maju-maju. Masa takut? Teman-teman, kita bernyanyi. Cicak, cicak, didi. Oke, yuk. Oke, tepuk tangan untuk kita dulu. Oke, ya ini dia tentang cicak. Lagu ini berhubungan dengan tadi yang materi kita tentang membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Ya, baik, kita lanjut. Nah, oh ya, nah di sini Bapak ada lembar kerja peserta didik ataupun yang disebut dengan bisa juga SKPD atau soal. Nah ini sebenarnya kita kelompok, ya. Nah kita kelompok, kita akan mau praktek. Bahan-bahannya di sini ada penggaris, tempat pensil, penghapus, rautan, buku tulis. Nah ada yang punya kita tempat pensil. Siapa yang punya tempat pensil? Oke, tempat pensil. Ada penghapus. Oke, ada rautan. Oke, buku semua ada ya. Nah, baik. Nah, ini dia benda-bendanya. Oke, sekarang kita disuruh mengukur. Nah, tempat pensil menggunakan penggaris. Oke, coba dulu yang ada penggarisnya diukur dulu. Panjang
berapa sentimeter? Diukur dulu tempat pensilnya. Ada yang punya? Oke, siapa ini tadi ada. Berapa sentimeter? Tempat pensilnya. Berapa? Nah, ada di sini. Berarti dia ukurannya adalah berapa ini? 19 cm ya. Nah, oke, di sini kita buat dia 19 cm. Oke, pensil. Coba pensilnya, yang panjang, yang pendek pun boleh, yang panjang. Berapa senti? Pensil cabang ini berapa senti dia? Berapa senti dia? 17 cm. 17 cm. Penghapusnya. Penghapus. Berapa senti penghapusnya? Berapa? 3. Oke, 3 cm. Rautan. Ada yang punya rautan? Nah, ayo diukur rautannya berapa sentimeter? Iya, berapa sentimeter? 3 juga. Oke, kita tulis 3 cm. Buku tulis. Nah, buku tulisnya diukur. Iya, panjangnya berapa itu? 20 cm. Nah, inilah panjang-panjang dari benda yang kita sering bawa ke sekolah setiap hari ya. Ini, kalau tempat pensil kita mungkin beragam-ragam, bermacam-macam panjangnya. Ada yang 19, mungkin ada yang lebih dari 19. Begitu juga dengan pensil penghapus, rautan, dan buku tulis. Oke, ya. Nah, ya ini. Oke. Nah, ini dia. Lembar kerja peserta didik kita yang kedua. Tujuannya mampu menuliskan contoh tentang pengalaman meminta maaf dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu, tuliskanlah 5 contoh kalimat permintaan maaf. Oke, sebutkan dulu 5 orang aja. Bapak minta mengucapkan contoh kalimat permintaan maaf. 5 orang. 1, berapa lagi? 2, 3. Siapa dulu lagi? 4. 1 orang lagi. 5. Oke, yang pertama, angkat. Sebutkan berdiri. Ya, sebutkan dulu contoh permintaan maaf. Oke, bagus. Silakan. Oh ya, ayo. Bukumu. Oke, ayo terakhir. Iya, maaf.